Oke, kita mulai dari sini ya. Coba bayangin deh, pernah nggak Anda nemu foto lama diri Anda? Mungkin waktu lagi bongkar-bongkar album di rumah orang tua, atau nggak sengaja scroll folder lama di komputer. Foto dari 20 atau bahkan 30 tahun yang lalu. Wajah di foto itu, iya, itu Anda, nggak salah lagi. Tapi, kok rasanya aneh ya? Rasanya itu juga bukan Anda yang sekarang. Badannya beda, ekspresinya, situasinya, semuanya beda. Ada semacam jarak gitu kan, antara orang di foto itu sama, ya Anda yang lagi ngelihat foto ini sekarang. Tapi coba deh perhatikan. Ada satu hal yang rasanya nggak berubah sama sekali. Apa itu? Ya, kesadaran Anda yang lagi melihat foto ini. Kesadaran yang bilang, oh itu saya dulu. Rasanya, kesadaran ini sama persis kan dengan kesadaran yang ada di dalam tubuh orang di foto itu? Bukan badannya, bukan pikirannya, tapi saksinya. Nah, ini dia intinya. Yang menyaksikan perubahan itu ternyata dia nggak ikut berubah. Oke, sekarang kita coba lihat ide yang sama, tapi dalam skala yang lebih gede. Dari foto pribadi, kita loncat ke potret sebuah kota. Kota yang berubahnya luar biasa. Buat Anda yang pernah lihat Jakarta, katakanlah 40 tahun yang lalu, siap-siap ya, kita bakal nostalgia sedikit. Coba bayangin, Jakarta tahun 80-an. Jalannya masih sepi, gedung-gedungnya pendek, di pinggiran kota bahkan masih ada sawah. Sekarang, bandingkan sama Jakarta hari ini. Wow, hutan beton pencakar langit, jalan tol yang bertingkat-tingkat, ada MRT di bawah tanah. Beda banget kan? Secara fisik ini kayak dua kota yang berbeda. Tapi pertanyaannya lagi-lagi sama. Kesadaran yang melihat Jakarta dulu dan yang melihat Jakarta sekarang, apa kesadaran itu ikut berubah sedrastis kotanya? Nah, fenomena ini, di mana kotanya berubah total tapi yang menyaksikan rasanya tetap sama, ini sebenarnya menggambarkan sebuah prinsip filosofi kuno. Dalam tradisi Samkhya, ini disebut dualitas antara Prakriti dan Purusha. Gampangnya gini, Prakriti itu ya semua hal yang bergerak, yang berubah. Kota yang dibangun, tubuh kita yang menua, itu semua Prakriti. Sementara Purusha, nah, Purusha ini adalah kesadaran murninya, sang saksi yang diam yang nggak ikut bergerak di tengah semua perubahan itu. Oke, dari kota, sekarang kita tarik lagi pengamatan ini ke dalam diri kita sendiri. Karena perubahan yang paling heboh itu sebetulnya bukan cuma di luar sana, tapi justru di dalam tubuh dan pikiran kita. Coba lihat deh perbandingan ini. Di satu sisi, ada daftar hal-hal yang terus berubah. Apa aja? Sel tubuh kita, pikiran dan keyakinan kita, emosi kita, hubungan kita sama orang lain, semuanya itu naik turun, datang dan pergi. Tapi, lihat sisi satunya. Cuma ada satu hal yang tetap, kehadiran kesadaran itu sendiri. Semacam panggungnya, tempat semua perubahan ini terjadi. Coba kita tes ya, dengan pertanyaan gampang. Apakah Anda sadar sekarang? Ya iyalah. Oke, sekarang coba ingat-ingat diri Anda 20 tahun yang lalu. Badan beda, pikiran beda, situasinya jelas beda banget. Tapi pertanyaannya, waktu itu Anda sadar nggak? Ya sadar juga kan? Nah, lihat. Isi dari kesadaran Anda berubah total. Tapi lampu kesadarannya itu sendiri, apa dia jadi lebih tua? Atau lebih muda? Enggak kan? Dia cuma ada. Untuk bantu kita ngebayangin ini, ada satu metafora kuno yang menurut saya keren banget. Coba bayangkan, Anda lagi berdiri di pinggir sungai yang arusnya deras. Anggap aja itu sungai waktu. Seorang filsuf Yunani kuno, namanya Heraklitus, pernah bilang begini, nggak ada orang yang bisa masuk ke sungai yang sama dua kali. Kenapa gitu? Ya karena pas Anda menyemplung lagi, airnya udah beda, udah ganti. Sungainya walaupun kelihatannya sama, tapi intinya dia selalu baru setiap detiknya. Nah, dalam metafora ini, Prakriti itu ya sungainya. Hidup Anda, badan Anda, pikiran, emosi, itu semua aliran air yang nggak pernah berhenti. Tapi kuncinya di sini, Anda itu bukan sungainya. Anda adalah Purusha, sang saksi yang berdiri kokoh di pinggir. Cuma nontonin arusnya lewat, tanpa ikut ke bawah. Kalau Purusha itu konsep umumnya, ada satu istilah yang lebih spesifik lagi dari tradisi Vedanta untuk si saksi yang nggak berubah ini. Sebuah kata yang menurut saya indah dan kuat banget. Namanya Kutastha. Kata ini dari bahasa Sanskerta. Kuta itu artinya puncak atau titik tertinggi. Sta itu artinya yang berdiri, yang diam di tempat. Jadi Kutastha bisa diartikan sebagai ia yang berdiri di puncak,
nggak goyah sama sekali oleh apapun yang terjadi di bawah. Persis kayak puncak gunung yang tetap anteng, sementara di lerengnya, wah ada awan, ada badai, cuaca gonta-ganti. Di dalam kitab Bhagavad Gita, sifat Kutastha ini digambarkan dengan puitis banget. Katanya, dia nggak bisa dipotong senjata, nggak bisa dibakar api, nggak bisa dibasahi air, atau dikeringkan angin. Maksudnya apa? Ini bukan berarti dia semacam superhero yang kebal ya, tapi ini karena dia, ya simpelnya, bukan benda fisik. Dia nggak ada di dunia fisik, dia adalah kesadaran murni itu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, siapa sih saksi itu? Coba deh kita balik, bikin jadi lebih personal, lebih menusuk. Coba tanyakan ke diri sendiri. Di tengah semua kekacauan hidup saya, karir yang naik turun, hubungan yang datang dan pergi, tubuh yang berubah, apa sih satu-satunya hal yang nggak pernah, sekalipun, berubah? Jawabannya bukan ingatan, bukan kepribadian Anda, karena itu semua juga berubah kan. Jawabannya adalah kesadaran mentah bahwa Anda ada. Titik. Cuma perasaan saya ada yang ada sekarang ini. Kehadiran yang diam, yang konstan inilah yang nggak pernah pergi kemana-mana. Dan inilah yang kita sebut dengan kata paling sederhana, ini. Oke, sebelum kita tutup, saya mau ajak Anda melakukan sesuatu. Nanti, kalau ada waktu senggang, coba deh pejamkan mata. Ingat diri Anda 10-20 tahun yang lalu. Coba benar-benar rasakan betapa jauhnya jarak antara orang itu dengan Anda yang sekarang. Rasakan semua yang sudah berubah. Terus, pas Anda sadar akan jarak itu, tanyakan ini ke dalam diri. Yang menyaksikan perbedaan antara dulu dan sekarang ini, apa dia ikut berubah? Nggak usah dijawab pakai kata-kata. Cukup dirasain aja. Kenapa ini penting? Karena di tengah hidup yang kadang kayak badai, kesadaran inilah jangkar kita. Titik hening yang nggak tersentuh kekacauan. Sesuatu yang nggak pernah berubah itu, ya itulah ini.